Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham-saham yang di request yang akan saya analisa. Video bagian kedua akan saya post pada hari Minggu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBNI. Saham BBNI pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 4% lebih ke harga 4.160. Bisa kita perhatikan di grafik, walaupun kemarin naik lumayan tinggi, secara tren saat ini BBNI masih bergerak sideways. Dengan resisten saat ini jika kita perhatikan berada di harga 4.500. Di sekitar daerah sini. Dan support terdekat saat ini berada di harga 4.000. Dan masih ada satu support lagi di harga 3.650. Sebelumnya BBNI mulai bergerak downtrend dan saat ini mulai bergerak sideways. Jadi sebenarnya secara tren BBNI saat ini bisa kita bilang garis downtrendnya telah patah. Jadi kedepannya masih ada harapan untuk naik menuju resisten terdekat di garis EMA 50. Garis EMA jadi bisa kita lihat saat ini juga telah mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan barada asing pada kenaikan hari ini, hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan hampir 5% ini. Dan asing juga bisa kita lihat masih terus melakukan distribusi. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham BBNI hari Jumat kemarin sebaiknya hati-hati karena kenaikan 4% lebih ini sengaja dilakukan barada asing tanpa dilakukan akumulasi. Jadi memang harga ini sengaja dinaikkan. Jadi apabila minggu depan BBNI mulai turun sebaiknya take profit dulu. Peluang untuk naik menuju harga 4.500 masih sangat besar. Karena hari Senin depan IHSG masih ada potensi melanjutkan kenaikan. Karena hari Jumat kemarin Wall Street naik hampir 3% lebih. Jadi ada peluang BBNI juga naik menuju resisten harga 4.500. Jadi sebaiknya take profit apabila terlihat harga 4.500 masih gagal ditembus oleh saham BBNI. Jadi apabila terlihat naik mulai terbentuk candle hitam sebaiknya take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di harga 4.000 atau di harga sekitar 3.600 sampai 3.700 apabila teman-teman baru pingin entry membeli saham BBNI. Tapi apabila teman-teman tanya layak nggak untuk membeli saham BBNI, saran saya sih mendingan cari saham perbankan lainnya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Inco. Saham Inco pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 9% lebih ke harga 2.500. Jika kita perhatikan di grafik dalam satu minggu terakhir ini saham Inco memang masih bergerak sideways. Dan terlihat masih berusaha untuk naik menembus resisten di EMA 50. Jadi dalam selama seminggu ini selalu Inco saat menyentuh garis EMA 50 selalu turun, berusaha break lagi dan gagal mulai turun lagi dan saat Jumat kemarin berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi walaupun harganya candlenya telah berada di atas garis EMA 50 belum bisa kita bilang break karena candlenya masih berada di dalam garisnya. Karena apabila teman-teman bilang ini sudah break hanya karena sudah berada di atas garis EMA 50, jika kita perhatikan ini juga sudah berada di atas garis EMA 50 ternyata masih gagal break. Ini juga sama masih gagal.
Jadi kita harus tunggu sampai candlenya semua berada di atas garis EMA 50. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan tinggi hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi dalam jumlah besar pada kenaikan tinggi ini. Sedangkan asing hanya melakukan sedikit distribusi. Dan jika kita perhatikan, selama 3 minggu terakhir ini asing terus melakukan akumulasi pada saham Inco. Jadi walaupun sempat distribusi pada tanggal 17 dan tanggal 15, tapi jika kita hitung akumulasi yang dilakukan, distribusi yang dilakukan 2 hari ini masih sangat kecil. Jadi secara umum ini masih kita bilang bandar asing masih melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat ini menurut saya Inco layak untuk kita amati pergerakannya. Karena berpeluang besar minggu depan untuk break dari garis EMA 50 dan melanjutkan kenaikan menuju resisten kuatnya di EMA 150. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Inco di harga bawah, di sekitar harga 1.400 sampai harga 1.500-an, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena jika kita lihat secara tren juga saat ini sudah ada reversal trend. Dari downtrend saat ini mulai bergerak uptrend. Walaupun saat ini bergerak sideways karena tertahan garis EMA 50, peluang untuk break masih sangat besar. Apabila teman-teman mau take profit, boleh take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus resisten kuatnya di EMA 150. Karena apabila masih gagal break dari garis di EMA 150 ini, masih ada peluang untuk turun kembali. Tapi apabila ingin hold untuk jangka panjang, selama masih membeli di harga bawah, masih bisa hold terus, karena potensi untuk naik untuk jangka panjang masih sangat bagus. Karena kita lihat asing masih melakukan akumulasi dan bandar juga masih melakukan akumulasi. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau membeli saham Inco, hari Senin depan bisa beli apabila Inco masih melanjutkan kenaikan. Jadi teman-teman sudah boleh beli, tapi harus ingat karena jarak garis EMA 50 dan 150 berdekatan, sebaiknya cepat-cepat take profit apabila terlihat mulai turun kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 7% lebih ke harga 3.230. Jika kita perhatikan di grafik, walaupun naik 7% lebih, secara tren Telkom saat ini masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis resisten di EMA 50. Garis resisten ini merupakan resisten yang sangat kuat karena jika kita perhatikan Telkom selalu gagal naik saat menyentuh garis EMA 50 ini. Jadi sudah hampir 5 kali Telkom saat menyentuh garis EMA 50 selalu turun kembali. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 7% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hanya melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan 7% ini. Dan asing terlihat masuk kembali melakukan akumulasi pada saham Telkom. Pada sebelumnya pada tanggal 16 jika kita lihat distribusi yang dilakukan jumlahnya hampir sama dengan akumulasi yang dilakukan pada tanggal 17. Tapi selama 1 minggu ini jika kita lihat asing masih terus melakukan distribusi. Dari data yang kita dapat, sebenarnya Telkom juga layak untuk kita amati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Peluang untuk naik menyentuh garis EMA 50 masih ada. Tapi peluang untuk break dari garis EMA 50 ini kita harus lihat pergerakan bandar asing minggu depan. Apabila dalam 1 minggu ke depan bandar asing terlihat mulai masuk melakukan akumulasi, peluang untuk break dari garis EMA 50 ini masih ada. Dan masih ada peluang untuk naik menuju resisten berikutnya di EMA 150. Tapi apabila teman-teman lihat minggu depan asing dan bandar masih melakukan distribusi, terutama asing. Karena asing sangat berpengaruh pergerakannya pada saham Telkom. Selama asing masih terus melakukan distribusi, Telkom masih akan sulit untuk melanjutkan kenaikan. Jadi apabila teman-teman telah berhasil membeli saham Telkom ke hari Jumat kemarin, sebaiknya take profit apabila terlihat Telkom masih gagal naik saat menyentuh garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya adalah tunggu Telkom berhasil break dari garis EMA 50 baru teman-teman entry, setelah itu take profit saat mendekati garis EMA 150.
Tapi apabila ternyata minggu depan Telkom masih gagal break dari garis EMA 50 ini, teman-teman bisa tunggu sekitar daerah support di harga 3000. Apabila terlihat mulai rebound, teman-teman baru entry. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BCA. Saham BCA pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 27.125. Jika kita perhatikan di grafik, saat ini saham BCA masih bergerak sideways. Dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di EMA 50. Dan garis EMA 150 juga sangat dekat dengan garis EMA 50. Dan jika teman-teman suka saham-saham yang membagikan dividen, harusnya teman-teman tahu saham BCA hari Senin depan tanggal 20 akan membagikan dividen. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai saham BCA sampai tanggal 20 besok, pada saat tanggal 21 baru menjual, maka teman-teman akan mendapatkan dividen dari saham BCA. Dan tahun ini dividen yang dibagikan lumayan. Setahu saya harganya 455 per lembar saham. Jadi naik lumayan tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu setahu saya hanya Rp100. Saat ini 455. Jadi untuk teman-teman yang mengejar dividen, harusnya besok BBCA akan naik. Dan untuk teman-teman yang pingin one day trading, bisa fokus pada saham BBCA. Jadi hari Senin depan apabila lihat BBCA naik, bisa beli dan jual hari itu juga. Karena biasa saham-saham yang membagikan dividen ini keesokan harinya terkena dividen trap. Jadi keesokan harinya langsung dijual semua dan harga langsung turun lumayan tajam. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 3% kemarin. Jika kita lihat di data broker summary, bandar hanya melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan 3% ini. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir ini masih terus melakukan distribusi pada saham BBCA. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya kenaikan BBCA 1 minggu ke depan hanya akan berlangsung sementara. Karena sampai saat Jumat kemarin belum terlihat adanya akumulasi yang dilakukan oleh bandar maupun asing. Jadi peluang untuk naik ke harga 29.000 masih sangat besar. Karena seperti yang saya bilang tadi, hari Senin depan pasti banyak yang membeli saham BBCA. Itu akan membuat harga BCA akan naik lumayan tinggi. Jadi peluang untuk naik menyentuh garis EMA 50 atau menyentuh garis EMA 150 dalam 1 minggu ini masih sangat besar. Tapi peluang untuk break dari garis EMA 150 ini menurut saya harusnya tidak akan dicapai BBCA dalam 1 minggu ke depan. Jadi peluang untuk naik di atas harga 30.000 masih sangat kecil. Malahan peluang setelah jam date tanggal 20 besok bisa-bisa BBCA turun kembali menuju support di harga 25.000. Jadi apabila teman-teman memang ingin koleksi saham BBCA, boleh membeli saham ini karena dividennya lumayan. Tapi untuk trader sebaiknya manfaatkan kesempatan ini untuk menjual pada keesokan harinya. Jadi menjual pada hari Senin depan. Jadi jangan menjual pada hari Selasa atau Rabu. Bisa-bisa Selasa atau Rabu depan BBCA mulai turun kembali. Tapi apabila teman-teman seperti saya bilang pingin dividen tahun ini lumayan besar. Dengan harga yang sekarang lagi murah, dividen lumayan tinggi, ini sangat menguntungkan untuk seorang investor. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.